Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, Nurdin Hairudin. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas ini ya, 9 bagian penting saat upload video di YouTube. Dan ini betul-betul terbukti akan meningkatkan CTR konten teman-teman saat di YouTube. Nah, ini sangat penting buat teman-teman bagi konten kreator atau mungkin yang berjualan juga gitu ya. Nah, ini sangat basic, bermanfaat, dan ini akan terbawa terus menjadi habit saat mengupload video YouTube. Nah, 9 bagian penting ini apa sih gitu ya? Oke, kita akan bahas. Jadi, yang pertama itu kita masuk dari atas dulu ya. Jadi, kita diwajibkan untuk upload dengan high res thumbnail. Jadi, ukuran thumbnail itu harus benar-benar tinggi gitu, tidak rendah. Nah, ini thumbnail YouTube yang direkomendasikan adalah 1280 kali 720 pixel. Nah, jadi kemudian teman-teman harus menghindari melalui handphone. Sebetulnya kan banyak ya aplikasi di handphone, tapi itu sebetulnya satu sisi memudahkan kita, tapi di satu sisi juga tidak recommended karena saat diupload itu low gitu, low res thumbnail, jadi udah tinggi gitu ukurannya. Nah, teman-teman diharapkan membuat lewat PC atau laptop. Nah, teman-teman bisa menggunakan Canva. Nah, saya biasanya gunain Canva nih. Nah, termasuk teman-teman upload juga melalui laptop. Cara uploadnya gimana sih? Nah, jadi gini. Nah, misalnya saya kasih contoh ini ya. Nah, ketika di laptop kan kayak gini. Nah, teman-teman ngupload thumbnailnya itu di bagian sini. Nah, di sini biasanya kalau misalnya belum ada thumbnailnya sama sekali, di sini ada pilihan upload thumbnail. Tapi kalau udah ada bisa ubah gitu ya. Teman-teman masukkan, kemudian simpan. Nah, saya biasa pakai di di Canva ya. Jadi teman-teman bisa bikin di Canva juga. Ini yang pertama teman-teman, wajib banget ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu add text to your title. Jadi dalam penjudulan itu teman-teman wajib memasukkan kata kunci utama dari video teman-teman. Nah, kata kunci ini juga termasuk ketika kata kunci yang memang banyak dipakai oleh orang lain. Misalkan saya kasih contoh deh ya. Saya karena bahas misalkan tentang Facebook Ads. Nah, saya ketika membuat judul misalkan ini nih. 5 hukum dalam menentukan interest di Facebook Ads. Nah, Facebook Ads ini adalah kata kunci utama. Gitu ya. Jadi ketika biasanya kan orang-orang mencari misalkan tutorial atau tentang Facebook pasti dengan kata kunci Facebook Ads. Nah, atau Facebook Ads 2021. Nah, ini kata kunci. Nah, teman-teman juga sama. Kalau misal produknya apa, misalkan sepatu, ya tulis berarti sepatu apa. Nah, untuk cara melihatnya gimana sih? Cara melihat kata kunci yang cocok itu, teman-teman bisa di sini aja. Misalkan di pencarian YouTube, kita lihat ya. Teman-teman bisa menggunakan metode ini. Jadi saya biasanya pakai metode telusuri. Dan teman-teman apa sih yang menjadi produk utama teman-teman? Misalkan kamera misalnya. Nah, ini kata kunci semua nih. Teman-teman bisa pakai metode ini. Yang pasti ketika mengupload judul itu harus ada kata kunci. Gitu ya. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Nah, jadi di penjudulan wajib ada kata kunci. Yang ketiga itu add text to your description. Nah, jadi memasang tag juga bukan hanya di judul, tapi di deskripsi juga. Nah, saya kasih contoh ini ya. Nah, jadi ketika teman-teman ngupload judul, itu silahkan teman-teman juga copy judul ini, lalu masukkan di deskripsi. Nah, jadi kata kuncinya ini masuk gitu ya.
Nah, kemudian kalau saya sih biasanya gini, karena bukan vlog gitu ya. Kalau vlog teman-teman silahkan kata kunci dalam bentuk deskripsi vlog. Nah, karena saya tutorial, saya biasanya pakai ini nih. Video ini seputar, nah ini kata kunci semua nih. Facebook Ads, ada Facebook Ads, sampai kemudian teman-teman silahkan penuhin sampai habis. Jadi kuncinya dipenuhi sampai habis, gitu ya. Nah, cara dapat kata kuncinya gimana? Ini saya tulis ini tuh dari metode yang tadi. Jadi metode yang barusan nih. Ini semua ditulisin sama saya. Nah, masukin di deskripsi, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah add text to your description, kita masuk ke yang selanjutnya, yang ketiga ya. Nah, hashtag. Nah, hashtag ini juga sangat penting ya. Nah, seperti saya misalkan ini, saya pasang hashtag di akhir description. Nah, teman-teman sebetulnya yang kebaca itu cuma 3 hashtag gitu ya. Jadi ketika mungkin teman-teman kalau melihat YouTube ada hashtagnya ya. Nah, ini penting teman-teman silahkan kata kunci utamanya dipakai hashtag di sini. Itu, ini penting banget. Nah, setelah hashtag apa sih? Nah, setelah hashtag kita ada tag video link. Nah, maksudnya tag video itu di mana sih? Jadi kan kita memiliki batas video untuk memasukkan tag ya. Nah, di sini tag video link itu ini. Jadi kita ada sekitar 500 kata. Jadi dijadikan tag apa? Nah, saya juga memasukkan ini semua tuh yang kata kunci yang ada di description. Jadi yang ada di description dimasukkan ke sini gitu ya. Teman-teman tinggal copy aja menggunakan koma kalau pakai notepad ya, kecuali misalnya ditulis langsung kayak gitu. Nah, teman-teman silakan masukkan sampai 500 karakter. Nah, ini dipenuhin aja sampai habis, jangan disisain gitu ya. Nah, ini kenapa sampai 488, karena sekali lagi tulis ini habis nih, gak muat, jadi makanya saya hanya 488. Nah, ini penting banget untuk dimasukkan di bagian tag gitu ya. Jadi tag ini penting nih. Nah, kita lanjut. Setelah tag video length itu ada add cards. Nah, add cards ini apa sih maksudnya? Add cards ini jadi kita di video itu memasukkan kayak kartu gitulah. Nah, kita lihatnya di mana sih? Nah, di sini. Kita lihat di sini ada visibilitas, kemudian subtitle, layar akhir, kartu. Nah, add cards itu kartu gitu ya. Jadi di sini teman-teman saat diklik maka akan muncul ya pilihan. Nah, lalu kita akan coba ya. Nah, jadi si kartu ini nanti akan muncul di atas video. Jadi kan misalkan teman-teman sering lihat ini ya. Nah, ini bisa meningkatkan views juga gitu ya, bisa meningkatkan jam tayang, juga bisa meningkatkan AdSense gitu ya. Nah, ketika orang-orang mengklik dan nonton gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal masukin aja. Di sini plus kartu, nanti pilihannya apa? Video kah, playlist, channel, atau link gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman masukkan, diklik, misalnya ini saya video ya. Nah, muncul kayak gini, kartu video, maka pilih videonya, nanti teman-teman akan memilih video yang mana yang akan dimunculkan di layar. Setelah dipilih, maka teman-teman akan otomatis masuk. Maka misalnya ini, saya milih video ini. Jadi ini saya pasang dua nih, pasang dua kartu di dalam satu video. Nah, ini penting banget ya untuk dilakukan. Oke, kita selanjutnya. Setelah add kartu, apa sih? Nah, setelah add cards itu ada add end screen. Jadi ada add end screen. Jadi maksudnya add end screen itu di mana sih? Gitu ya. Nah, add end screen itu ada di sini, teman-teman. Nah, jadi add end screen itu layar akhir. Nah, jadi layar akhir ini
di end screen ini, di layar akhir ini, teman-teman wajib memasukkan elemen layar akhir. Nah, teman-teman sama ya, kayak misalkan dengan add cards, itu metodenya sama. Jadi teman-teman tinggal pilih elemennya apa gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal pilih add end screen gitu ya. Jadi nanti di sini ada elemen subscribe dan video. Nah, jadi nanti ada pilihannya. Teman-teman tinggal pilih aja. Kayak gitu ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita cek setelah add end screen, maka teman-teman harus memasukkan ke playlist. Nah, kita cek. Saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu ya bagian memasukkan playlist. Memasukkan playlist itu kalau di sini ada di bagian sini nih. Nah, playlist teman-teman silakan masukkan. Jadi bikin playlist. Kalau belum bikin playlist, maka teman-teman harus bikin playlist sehingga bisa videonya itu disimpan di playlist, dan nanti ketika ada orang yang butuh banyak materi yang sesuai, yang satu jenis, bisa dilihat di situ gitu ya. Oke, dan ini yang terakhir, ini adalah nah, ini materi apa, slide terakhir ya. Ini get like on Facebook. Jadi teman-teman wajib men-share apa konten yang ada di YouTube itu di Facebook. Nah, jadi ketika ada like dari Facebook itu menjadi penilaian tersendiri tuh. Karena YouTube menganggap, oh dari platform lain aja ada yang menyukai, artinya nih konten bagus gitu ya. Jadi ini konten memang diminati. Nanti ketika semakin banyak yang like gitu ya dari luar platform, itu semakin memungkinkan untuk meningkat apa viewsnya gitu ya, dan rekomendasi dari YouTube ke yang lain. Oke guys, jadi itu ya untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu 9 bagian penting saat upload video YouTube, dan ini siapapun wajib ngelakuin ini karena memang ini bagian yang sangat vital banget. Teman-teman sampai kapanpun mengupload pasti ini dilakukan. 9 bagian ini sering. Nah, biasanya suka dilupain tuh sama YouTuber pemula atau content creator yang upload gitu ya, jualan pemula, nggak pernah masukin tag, nggak pernah masukin description, hashtag, ataupun end screen, kemudian kartu nggak pernah masuk. Jadi ini saya kasih tahu, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman yang lain, dan sampai jumpa di next video.